Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Lana Mufriha, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis semiotik. Tujuan utama analisis semiotik adalah untuk memahami bagaimana tanda-tanda menciptakan makna dan bagaimana makna tersebut dipahami oleh individu dan masyarakat. Analisis semiotik adalah satu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari tanda-tanda dan makna di dalam budaya, komunikasi, dan representasi. Metode ini dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce pada abad ke-20. Analisis semiotik ini melibatkan pemecahan sistem tanda menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti tanda, makna, dan referen. Selanjutnya di sini ada konsep penting dalam analisis semiotik. Berikut ada beberapa konsep penting dalam analisis semiotik. Yang pertama ada identifikasi tanda. Identifikasi tanda melibatkan proses mengenali dan memahami simbol-simbol yang digunakan dalam suatu komunikasi. Tanda dapat berupa kata, gambar, suara, atau bentuk lain yang digunakan untuk mewakili makna yang digunakan atau yang diinginkan. Yang kedua adalah analisis signifier dan signifid. Analisis signifier dan signifid melibatkan proses mengidentifikasi makna yang terkait dengan tanda. Signifier adalah bentuk fiksi dari tanda, seperti kata-kata atau gambar, sedangkan signifid adalah makna yang terkait dengan signifier. Yang ketiga adalah analisis hubungan. Analisis hubungan melibatkan proses mengidentifikasi bagaimana tanda-tanda berinteraksi dan membentuk makna. Analisis ini melibatkan analisis sistematik dan paradigmatik yang membahas hubungan unsur dan susunan kata dan bunyi. Yang keempat adalah konteks sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya dapat sangat penting dalam analisis semiotik karena makna yang terkait dengan tanda dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan konteks sosial yang ditempatkan. Analisis ini melibatkan analisis kualitatif, analisis kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana tanda digunakan dalam berbagai konteks. Yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi melibatkan proses memahami makna yang terkait dengan tanda. Analisis semiotik memerlukan interpretasi yang tepat untuk memahami bagaimana tanda digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi dan bagaimana makna diinterpretasikan oleh pengguna. Selanjutnya adalah metode analisis semiotik. Metode analisis semiotik ini yang umum digunakan dalam berbagai bidang penelitian terdiri dari 3 model. 3 model utama itu analisis semiotika ikonik, analisis semiotika linguistik, dan analisis semiotika sosial. Yang pertama adalah analisis semiotika ikonik. Analisis semiotika ikonik ini berfokus pada simbol-simbol visual yang digunakan dalam komunikasi. Ikonik melibatkan analisis gambar, logo, dan simbol lain yang digunakan untuk mewakili makna yang diinginkan. Analisis ini melibatkan analisis denotasi dan konotasi, serta analisis konteks sosial dan budaya yang terkait dengan simbol-simbol tersebut. Yang kedua adalah analisis semiotik linguistik. Analisis semiotik linguistik ini berfokus pada simbol-simbol bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Linguistik melibatkan analisis struktur bahasa seperti sintaks dan morfologi, serta analisis makna yang digunakan dalam kata-kata dan kalimat. Analisis ini melibatkan analisis denotasi dan konotasi, serta analisis konteks sosial dan budaya yang terkait dengan bahasa. Yang terakhir adalah analisis semiotika sosial. Analisis ini berfokus pada simbol-simbol sosial yang digunakan dalam komunikasi. Sosial melibatkan analisis konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi makna yang terkandung dalam tanda. Analisis ini melibatkan analisis medan wacana, kemudian pelibat wacana,
dan sarana wacana yang dikemukakan oleh M.Eke Halliday. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.